Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu summa atal jum'ah fastama'a wa an sataghfira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadati thalathati ayyam wa man massal khas faqad lagha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' An-Nasr yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah atas izin Allah hari ini Jumat kita masih diberikan berbagai karunia, baik itu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk satu dan kewajiban bersolat Jumat di masjid kita yang mulia ini. Semoga amalia-amalia kita sepanjang Jumat Mubarak ini, qiraatil Quran kita, wirid, infak, sedekah, Jumat berkah kita, semoga mendapatkan nilai pahala yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sanjungkan salawat, semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikut dan kita umatnya yang senantiasa mengharap syafaatul ujmah beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Izinkan Al-Fakir Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian, kembali kita meningkatkan kadar ketakwaan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitharul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan segala seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diterangkan, an Abi Musa radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimuna afdal. Suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muslim seperti apa sih wahai Rasul yang paling utama? Qala man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Kemudian Nabi kita yang mulia berkata, muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim yang lainnya selamat dari keburukan mulut dan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih urgensi dari hadis ini? Pertama, seorang muslim yang paling utama itu adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, apakah lagi kepada dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Melalui apa? Dia tidak merugikan melalui lisannya, tindakannya, dan lain sebagainya.
Dengan hadis ini para jamaah sekalian, kita mengambil kesimpulan, mari kita mawas diri, mari kita introspeksi diri. Bagaimana kita bermasyarakat, berbangga, sudah bertetangga, sudah benar belum dalam kehidupan kita, dalam ucapan dan tindakan kita. Sehingga saat sekarang ini kita digemparkan dengan berbagai fenomena dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Sehingga justru kita harus menjadi orang-orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi lingkungan dan dirinya. Para jamaah sekalian, bagaimana sih kita bisa membahagiakan diri kita? Bahagiakan diri kita, jati diri kita, ilmu kita itu tergantung bagaimana kita membawakan diri kita kepada orang lain. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mal ila Allah ba'dal faraid idkhalus sururi 'alal muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai kewajiban yang wajib seperti sholat kita saat sekarang ini adalah menggembirakan muslim yang lainnya, bukan sebaliknya, justru menjerumuskan dan menjatuhkan mental seseorang. Adapun cara membuat gembira para muslim yang lainnya tentunya dengan bermacam-macam tindakan yang terpenting, yaitu bagaimana kita pun harus selaras asal tidak melanggar dari syariat agama kita dan melanggar dari kaidah-kaidah kehidupan kita yang bisa menyenangkan seseorang dan bahkan dengan sikap rendah hati tidak menjerumuskan seseorang dan bahkan berbicara yang tidak lazim kepada seseorang. Suatu ketika dalam sebuah hadis yang lain, Al-Fakir mengutip, ruwiya man adkhala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika sururi sab'ina alfa malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dalam kitab Aqyaul Haniyah dijelaskan, barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan untuk memintakan ampun baginya setiap hari sebelum kiamat itu tiba. Sebab ia telah membahagiakan orang lain. Tapi sebaliknya, siapa orang yang justru menjerumuskan, menghina seseorang, justru kebalikannya, 70.000 malaikat akan melaknat dia dalam kehidupannya sampai hari kiamat tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Ilaihi syai'an minal ma'kuna. Bahkan dalam kitab Qami'ut Tughyan diceritakan, para jamaah sekalian, ketika itu ada orang yang berlumur dosa dalam kehidupannya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menebus dosa orang tersebut. Kenapa? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, gerangan apa orang yang berlumur dosa ini lalu kemudian engkau memohon ampun untuk mengampuni dosa orang tersebut kepada Allah?" Kemudian Nabi Jibril berkata, dosa-dosa orang itu, kemudian malaikat yang mulia, malaikat Jibril berkata, lahu sobiyun sogir fa idza dakhala baitahu yastaqbiluhu fayadfa'u aw ma yafrahu bihi fa idza fariqa as-sabiyun yakunu kafaratan lidunubi. Malaikat Jibril ketika itu berkata kepada Nabi kita yang mulia, wahai Rasulullah, karena orang ini ketika dia masih hidup lalu dia kemudian memiliki anak-anak yang kecil, ketika pulang dari bepergian jauh, saat dia masuk ke rumahnya, ia sambut putra dan putrinya yang masih kecil itu. Ia cium, ia gendong, dan bahkan ia memberikan buah tangan dari perjalanan jauh ketika dia mencari nafkah. Sang buah hati tersebut senang, sang anak tersebut senang dan bahagia.
Dan kebahagiaan anak inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratul dzunub, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada anak dan kepada anak yang dicintainya. Bagaimana kepada seluruh umat, kepada orang-orang, mungkin pahalanya lebih baik dan banyak sekali. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sedang sholat Jum'ah rahimakumullah, kesimpulan khutbah Jum'ah kita yang hari ini, dan kita sudah berada di penghujung tahun 2024 miladiah, maka kunci kesuksesan hidup seseorang adalah karena 6S. Pertama yaitu SD. SD itu adalah sholat duha, jangan kita tinggalkan, karena kunci sukses hidup ada dalam sholat tersebut. Kemudian yang kedua SMP. SMP sholat malam dipertahankan, agar surganya Allah selalu terbuka pada diri kita. Kemudian yang ketiga SMA, suka membaca Al-Quran, lalu kemudian menghafalkan, dipelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat S1, sedekah dan infak harus kita keluarkan setiap saat agar kita diberikan keberkahan, walaupun infak sedekah itu sedikit. Kemudian yang kelima S2, selalu rajin bersilaturahim kepada kerabat, handai, taulan, dan orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam S3, selalu sholat subuh secara berjamaah. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung dan di pertengahan bulan Jumadil akhir ini. Semoga orang-orang tua kita yang sudah tiada dilapangkan di dalam kuburnya, diterima amal ibadahnya. Yang masih ada, moga-moga diberikan kesehatan lahir dan batin. Anak-anak kita moga-moga dijadikan anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan para pemimpin kita semoga menjadi pemimpin yang amanah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Tetapi perbuatan jahat dilakukan diri kita pada orang lain, maka efeknya, kerugiannya akan kembali pada diri kita sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'at tabi'in lahum tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله وعلى نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.